Halo sahabat sinema, kembali lagi bersama Inti Sinema. Film yang akan aku bahas di video ini berjudul Luther: The Fallen Sun yang rilis tahun 2023. Berkisah tentang seorang detektif bernama John Luther yang memiliki kemampuan luar biasa dalam memecahkan banyak kasus. Sayangnya, suatu hari ia malah dijebak oleh seorang pembunuh berantai yang membuat dirinya mendekam di penjara dan kehilangan prestasinya. Luther pun mencoba mencari cara untuk bisa menangkap pembunuh berantai itu. Kira-kira apa yang akan dilakukan Luther dan apakah dia berhasil memecahkan kasus kali ini? Sebelum mulai, bantu Mimin yuk dengan subscribe Inti Sinema supaya Mimin makin semangat buat kontennya. Yuk tonton alur ceritanya hingga akhir. Film diawali dengan seorang lelaki bernama Callum yang menerima telepon dari seseorang yang tidak dikenal. Penelepon itu menyuruh Callum untuk menemuinya di sebuah tempat 15 menit lagi. Callum harus datang tepat waktu, jika tidak maka penelepon akan menyebarkan screenshot aib di ponselnya ke orang-orang terdekatnya. Callum pun segera datang ke tempat yang ditentukan penelepon. Tapi di tengah jalan, dia melihat mobil yang berhenti dan mencurigakan. Ada seseorang yang tergeletak di jalan. Ia pun menghubungi polisi untuk meminta bantuan, tapi tiba-tiba dia diserang oleh orang yang tergeletak itu. Esoknya, seorang detektif yang memiliki karir cemerlang dan ahli memecahkan kasus bernama John Luther datang ke TKP Callum semalam. Menurut Luther, Callum bisa ada di tempat tersebut karena ada seseorang yang memancingnya ke sana. Selesai melakukan penyelidikan, Luther sempat berbicara dengan ibu Callum bernama Corinne. Luther pun berjanji akan menyelamatkan Callum dengan cara apapun dan meminta ibu Callum untuk tidak khawatir berlebihan. Kemudian terlihat ada seorang pria bernama David yang terlihat sedang mengintai Luther. Setelahnya, David menelepon seseorang untuk memintanya mencari rahasia kotor dan segala aturan yang pernah dilanggar oleh Luther. Beberapa hari setelahnya, Luther pun telah menjadi tersangka dengan daftar kriminal panjang, yaitu membobol rumah, mengintimidasi tersangka, memanipulasi bukti, dan penyuapan. Luther pun menjadi tahanan sesuai dengan rencana David. Beberapa waktu kemudian, Corinne dihubungi oleh Callum dan diminta dijemput di alamat yang telah diberikan. Sesampainya di tujuan, Corinne pun segera mencari Callum. Namun Corinne malah menemukan banyak jasad yang tergantung, termasuk anaknya sendiri. Ternyata yang diminta datang bukan hanya Corinne saja, tapi ada banyak keluarga korban lainnya. Corinne meratapi kepergian Callum. Tiba-tiba rumah itu dibakar oleh orang misterius untuk merusak barang bukti. Setelah Luther di penjara, orang yang menangani kasus hilangnya Callum adalah Odette. Ia juga akan menangani kasus pembunuhan berantai yang terjadi. Di penjara, Luther menerima sebuah pesan misterius untuk mendengarkan radio di frekuensi yang tertera di pesan itu. Ternyata frekuensi itu berisi rekaman suara yang menggambarkan detik-detik sebelum Callum dibunuh. Tak lama, Corinne mengunjungi Luther di dalam penjara. Dengan rasa marah dan penuh kecewa, ia menyalahkan Luther atas kematian putranya. Ia pun menganggap Luther adalah pembohong karena tidak bisa menyelamatkan putranya. Ternyata orang yang mengantarkan Corinne ke penjara adalah David. Merasa tertekan, Luther pun mulai berpikir keras bagaimana cara memecahkan kasus kematian Callum. Luther pun menghubungi Odette yang menjadi penggantinya. Ia memberitahukan bahwa ia menerima rekaman suara terkait kematian Callum dan memberikan masukan supaya Odette dapat menangkap pelaku secepatnya. Namun Odette menolak masukan Luther karena ia bukanlah detektif lagi. Tak kehilangan akal, Luther menghubungi rekannya untuk meminta bantuan. Luther juga meminta bantuan kepada oknum penjaga penjara. Kemudian mereka menjalankan skenario, yaitu membuat kekacauan untuk memancing narapidana agar menyerang Luther, sehingga pihak kepolisian akan memindahkan Luther ke penjara lain. Skenario itu ternyata berjalan lancar, dan Luther pun dipindahkan ke penjara lain.
Di tengah perjalanan, Luther dijemput oleh rekannya seolah-olah ia diculik oleh kawanan penjahat. Di waktu yang sama, Odette telah mengetahui Luther telah kabur dari penjara. Di tengah proses pencarian Luther, Odette menghubungi mantan atasan Luther yang bernama Martin untuk dapat menasehati Luther supaya mau menyerahkan diri kepada polisi. Jika tidak dilakukan, maka polisi akan menembak Luther. Setelah berhasil kabur dari penjara, Luther pun segera mencari si pelaku. Luther mulai dengan melacak lokasi penyiaran radio. Ia pun mendatangi lokasi tersebut dan bertemu pemilik siaran yang bernama Derek. Ternyata Derek menyiarkannya karena diperas oleh orang tidak dikenal. Derek tidak tahu apapun, tapi ia memberikan nomor telepon si pemeras. Setelah mendapatkan nomor tersebut, Luther menghubungi Martin agar membantunya melacak nomor telepon si pelaku. Luther tidak peduli walaupun mengetahui komunikasinya terhadap Martin pasti dipantau oleh Odette, karena ia hanya ingin menangkap pelaku secepatnya. Selesai berkomunikasi dengan Luther, Martin meminta Odette untuk menuruti kemauan Luther, yaitu dengan melacak dan memberitahu lokasi pelaku, sehingga mereka dapat menangkap keduanya. Odette pun akhirnya setuju dan mengirim polisi untuk mengawasi Luther. Tak lama, lokasi pelaku berhasil dilacak, sehingga Luther dan tim Odette segera menuju lokasi tersebut. Setelah sampai, Luther menemukan pelaku dengan cara menelepon supaya ponsel pelaku berdering. Dan ternyata, pelaku itu adalah David. Tiba-tiba ia teralihkan karena ada beberapa orang yang terjatuh dari gedung seakan-akan mereka sengaja bundir. Mereka adalah orang-orang yang telah diperas oleh David, hingga mereka mau melakukan bundir di waktu yang telah ditentukannya. Dikarenakan aksi bundir berjamaah ini, lalu lintas pun menjadi kacau karena banyak orang yang panik. Situasi ini pun dimanfaatkan oleh David untuk melarikan diri. Walaupun Luther sempat berhasil menangkapnya, tapi David bisa kabur lagi dengan menyerang seorang polisi untuk mengalihkan perhatian Luther. Luther mencoba membantu menyelamatkan polisi itu, tapi tak lama beberapa anggota polisi lain telah sampai di sana. Polisi yang tertembak meminta Luther segera pergi. Setelah berhasil kabur, Luther pun menelepon Martin untuk menyampaikan spekulasinya. Menurut Luther, si pelaku pasti mempunyai rahasia milik korban yang sengaja ditutupi dari orang lain. Jadi dia bisa memeras korban untuk dikendalikan. Setelahnya, Luther pun pergi ke rumah Corinne untuk menjelaskan spekulasinya bahwa pelaku mempunyai rahasia Callum. Apapun itu tapi penting bagi Callum, sehingga ia mau menemui pelaku tersebut. Kemudian, ia pun menanyakan apakah Corinne memiliki kenalan baru pada saat kehilangan Callum. Corinne pun menjawab, ada seseorang bernama Tommy yang dikenalnya melalui terapi kelompok. Ia kehilangan istrinya dalam insiden yang mengerikan. Ia juga yang mengantar Corinne ke penjara saat kehilangan Callum. Tapi ia merasa tidak mungkin Tommy melakukannya karena ia sangat baik. Luther pun mengabarkan Martin tentang temuannya dari pertemuannya dengan Corinne. Setelah itu, Martin dan kepolisian pun melakukan investigasi terhadap keluarga korban lainnya dan menemukan spekulasi Luther benar. Keluarga korban berteman dengan pria berumur 40 tahunan. Perkiraan tinggi dan ciri-cirinya mirip, serta kesamaan alasan kehilangan istrinya, tapi dengan nama yang berbeda-beda. Sementara itu, David menghubungi rekannya bernama Arkady, yang merupakan hacker dan pencari aib para korban. Mereka sedang mempersiapkan peluncuran situs yang akan memperlihatkan eksekusi korban secara langsung. Para korban ternyata adalah orang-orang hilang yang sebelumnya diculik oleh David. Kemudian David pun menculik anak Odette bernama Anya. Di sisi lain, Odette berhasil menemukan identitas asli David yang ternyata merupakan pegawai bursa saham. Selain itu, David memiliki seorang istri bernama Georgette yang memiliki luka serius akibat dibakar oleh David sendiri. Saat Odette masih menyelidiki tentang David, tiba-tiba ia mendapat telepon bahwa David akan membunuh Anya jika Odette tidak menuruti keinginannya. Odette mendapatkan rekaman Anya sedang disekap. Odette pun ketakutan dan menerima permintaan David untuk menyingkirkan Luther. Odette pun meyakinkan Luther agar mau bertemu dan menyerahkan diri. Luther pun menduga Odette sedang diperas oleh David.
Kemudian Odette pun menceritakan identitas asli David dan anaknya yang sedang disekap oleh David. Mereka pun bekerja sama secara rahasia untuk menangkap David dan menyelamatkan Anya. Setelah itu, Luther dan Odette mengunjungi Georgette untuk mencari informasi. Ternyata Georgette dibakar karena meminta cerai dan mencoba mencegah kejahatan David. Georgette pun mengungkap lokasi bunker merah yang akan dijadikan lokasi penyiaran eksekusi korban. Sebelum mereka berangkat ke lokasi David, Luther sempat menghubungi Martin secara rahasia untuk meminta bantuan menjaga Georgette dan mendatangkan kepolisian ke lokasi bunker merah. Selanjutnya, David menghubungi mata-matanya di kepolisian bernama Archie. Ia terus melaporkan perkembangan pencarian Luther supaya aibnya tidak dibongkar. Dalam perjalanan menuju lokasi bunker merah, Luther menceritakan masa lalunya kepada Odette. Ia sering melanggar aturan karena tidak memiliki solusi lain untuk menyelesaikan kasus tersebut. Archie pun mengabari kepada David bahwa Odette dan Luther sedang menuju ke bunker merah. David pun segera menyiapkan rencana untuk menyambut mereka. Setibanya di bunker merah, mereka memasuki rumah besar dan melihat banyak orang serta manekin yang tergantung. Namun Odette berhasil ditangkap oleh Arcady, sedangkan Luther dilumpuhkan oleh David. Mereka pun ditahan di ruang bawah tanah yang merupakan sebuah bunker. Di sekeliling bunker tersebut, ada banyak kamera yang sengaja dipasang untuk keperluan siaran langsung eksekusi. Tak lama David pun muncul untuk memulai siaran eksekusinya. Sebelum dimulai, David menjelaskan tujuan dari siaran ini yaitu untuk mengekspresikan hasrat membunuh David serta orang-orang yang sedang menonton. Setelahnya, David mendatangkan Odette di dekat Luther, serta memperlihatkan Anya yang sedang disekap. Panik karena melihat nyawa anaknya yang terancam, Odette pun mengikuti perintah David untuk menusuk Luther. Setelah itu, David meminta Luther memukul lutut Odette dengan sebuah palu. Namun Luther menolak hal itu dan mengatakan pada penonton bahwa alamat IP mereka telah dilacak oleh polisi. Seketika itu, para penonton langsung berhenti menonton siaran David karena takut akan diciduk. Selanjutnya, Luther memberitahukan bahwa ada orang yang mengetahui keburukan David, yaitu Georgette. Luther pun memprovokasi David dengan mengatakan aib David yaitu menggertakkan gigi saat ia gelisah sehingga ia terlihat lemah dan menyedihkan. Begitu aibnya dibongkar, ia menyuruh Arcady menghabisi Luther. Setelah berhasil menghentikan serangan Arcady, ia pun mengejar David yang berusaha kabur dari bunker merah. David menggunakan program di ponselnya untuk mengunci bunker merah itu agar Odette dan Luther tidak bisa keluar. Saat David mau kabur dengan mobilnya, Luther berhasil masuk dan bertarung dengan David. Saat sedang berkelahi, mobil pun hilang kendali dan tercebur di danau es. Dalam situasi ini, David tidak bisa menyelamatkan dirinya dan tewas di dalam air. Sementara itu, Luther berhasil menyelamatkan diri dan membuka kunci bunker dengan ponsel David. Setelah Odette dan para korban lain dievakuasi, Odette berterima kasih kepada Luther yang telah banyak membantu. Petugas medis pun membawa Luther ke rumah sakit untuk memulihkan dirinya. Setelah membaik, Martin datang menjenguknya dan mengabari bahwa Luther sudah bebas dari hukuman penjara karena telah memecahkan kasus pembunuhan berantai. Setelah sudah kembali sehat, Luther pun bertemu dengan pegawai senior dari Badan Intelijen yang akan memberikan Luther pekerjaan baru yang lebih menjanjikan. Dan film pun selesai. Untungnya ending film ini happy ending ya. Di sini kita bisa belajar tentang bagaimana usaha tidak mengkhianati hasil. Luther berkali-kali mencoba tanpa mau menyerah. Dia bahkan tidak peduli dengan pendapat buruk tentang dirinya. Dan benar saja, dia bisa menyelesaikan tugasnya dengan baik. Yuk sahabat sinema, kita ambil nilai baik dari film ini. Menurut sahabat sinema, hal apa yang bisa dipelajari dari film ini? Tulis di komen ya. See you guys!